Akhirnya Ade Armando tak tahan lagi, langsung bongkar rahasia PSI. PSI akhirnya kembali tidak lolos ke parlemen. Total pemilih PSI secara nasional hanya mencapai sekitar 4,26 juta orang. Itu artinya cuma 2,806% suara, tak mencapai minimal suara 4% yang disyaratkan parliamentary threshold. Karena PSI tidak lolos, saya pun otomatis tidak bisa menjadi anggota DPR. Di daerah pemilihan saya, yaitu di Jakarta Selatan, Pusat, dan luar negeri, ada 54.000 orang yang memilih saya. Saya menempati posisi tertinggi di antara semua caleg PSI di sana. Dikombinasikan dengan suara teman-teman PSI saya di daerah itu, seharusnya sih PSI bisa masuk DPR karena suara PSI berada di atas partai-partai besar lain seperti Demokrat dan Nasdem. Tapi ya tadi, karena PSI nggak lolos parliamentary threshold, saya pun tidak bisa jadi anggota parlemen. Apakah saya bersedih? Kalau bersedih sih tidak, tapi ya jelas ada perasaan kecewa. Sebetulnya saya tidak terlalu risau apakah saya bisa masuk DPR atau tidak. Buat saya yang paling saya harapkan PSI bisa masuk ke DPR. Saya adalah pengagum anak-anak muda PSI yang ingin mengubah Indonesia. Banyak dari caleg-caleg PSI yang pintar, berani, lurus, pro-rakyat, anti-korupsi, dan anti-intoleransi. Mereka adalah orang-orang yang di masa kampanye menolak politik uang dan percaya bahwa kemenangan hanya boleh dilakukan secara jujur dan bersih. Saya percaya PSI adalah faktor yang diperlukan bagi pembersihan korupsi di DPR dan dengan sendirinya pembersihan korupsi di Indonesia. Saya tidak menganggap orang-orang berkualitas seperti itu tidak tersedia di partai-partai lain. Tapi di partai-partai lain, mereka hidup bersama para politisi senior yang selama ini sudah menikmati uang haram hasil penggerusan uang rakyat. Akibatnya tidak mudah bagi orang-orang baik ini bertindak di luar tradisi dan budaya politik kotor yang kepalang terbangun di partai-partai itu. PSI memiliki keistimewaan karena mereka tidak kotor atau paling tidak bisa dibilang belum sempat hidup dalam lembah nista korupsi. Karena itulah saya semula berharap sekali PSI tahun ini bisa masuk ke DPR. Saya berharap PSI di pusat akan menjalani peran seperti PSI di DPRD DKI selama ini. Bisa jadi fraksi yang nyinyir, berani suara beda, berani bicara ketika ada indikasi kejahatan terjadi, bisa bicara melalui media massa, melalui media sosial tentang bentuk-bentuk korupsi berjamaah di dalam DPR. Bisa mendorong lahirnya undang-undang yang membela kepentingan rakyat, undang-undang yang mengancam korupsi, undang-undang yang menentang ketidakadilan terhadap kaum minoritas dan rakyat kecil, yang bisa jadi pengawas pemerintah agar tidak bertindak semena-mena, yang bisa turut merancang anggaran belanja negara dan daerah yang membawa kemaslahatan terbesar buat rakyat. Tapi ternyata takdir bicara lain. Tuhan rupanya belum mau mengizinkan PSI masuk DPR. Tuhan masih punya rencana lain. Saya tidak tahu apa, tapi saya percaya apapun yang diputuskan Tuhan adalah yang terbaik bagi PSI, bagi saya, dan bagi seluruh rakyat Indonesia. PSI berdiri dan berjuang dengan niat baik. PSI berjuang bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas. Kalau setelah berjuang dengan tujuan baik, tapi ternyata Tuhan tetap tidak memberi izin bagi PSI untuk berada di dalam parlemen, tentu Tuhan memutuskan itu untuk sebuah tujuan yang lebih baik. Ada sebuah ungkapan bijak yang sangat saya percaya. Bunyinya, "No coincidence happens in this world. Everything happens for a reason." Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semua terjadi untuk alasan tertentu. Saya percaya ada sebuah alasan yang lebih besar bagi kegagalan PSI. Sebuah alasan penting. Alasan yang membawa kebaikan, kemaslahatan. Apa itu? Tentu saja sekarang saya tidak tahu, karena jawaban itu baru akan terkuak nanti setelah satu jangka waktu. Yang terpenting saat ini saya harus melihat apa yang harus dilakukan ke depan. Saya selalu melihat PSI sebagai alat, sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Saya melihat PSI sebagai alat untuk memerangi korupsi dan intoleransi. Menurut saya itu adalah dua kejahatan yang terus mengancam Indonesia. Kita tidak akan pernah bisa mencapai periode Indonesia emas kalau korupsi dan intoleransi masih terus berlangsung di Indonesia. Karena itu,
bila sekarang saya belum bisa memiliki kendaraan PSI untuk berperang di DPR, saya harus memerangi korupsi dan intoleransi di luar parlemen. Saya percaya PSI bisa menjalankan perang itu di luar parlemen. Mudah-mudahan PSI masih akan tetap bertahan untuk maju ke DPR pada 2029. Jadi ada 5 tahun yang harus diisi oleh rangkaian perang-perang kecil di seluruh Indonesia. Saya membayangkan PSI sebagai LSM yang besar yang di berbagai daerah melawan praktek-praktek pengerusan hak-hak sipil rakyat. Ini bukan proyek yang butuh biaya raksasa. Yang lebih diperlukan adalah komitmen, dan ini adalah sesuatu yang jelas dimiliki kader-kader PSI. Kelemahan PSI dalam 5 tahun terakhir adalah kehadirannya tidak dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga ketika mereka hadir kembali sebagai kontestan, masyarakat belum mengenalnya atau belum melihat PSI sebagai sebuah kebutuhan. Saya percaya 5 tahun ke depan ada cukup banyak waktu untuk menawarkan PSI kepada rakyat. Seperti saya kutip tadi, everything happens for a reason. Mungkin Tuhan ingin agar kader-kader PSI dengan giat terus berjuang meski tidak dengan iming-iming kesejahteraan yang akan diperoleh kalau mereka jadi anggota DPR. Mungkin Tuhan ingin menerapkan seleksi alam. Kader-kader yang lemah akan tersingkir sehingga hanya mereka yang bermental baja yang bertahan. Sehingga pada akhirnya yang tetap menjadi anggota PSI hanyalah mereka yang terbaik. Perjuangan PSI untuk mensejahterakan Indonesia masih panjang dan tak ada sedikit pun alasan untuk kehilangan harapan, apalagi putus asa. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Jokowi nangis lihat partai anaknya tidak lolos.